You see that I'm mad. I can always be an angel. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sudah babak belur. Dialah yang bernama Hutch Mansell, yang sekarang berada di ruangan interogasi polisi untuk bisa bertanya apa yang telah terjadi. Namun seluruh polisi pun merasa heran karena Hutch adalah orang biasa. Who the fuck are you? Me? Hari-hari yang sangat biasa, tidak ada yang spesial bagi Hutch. Dia melakukan produktivitas seperti orang biasa. Kemudian ketika suatu hari di tengah malam, Hutch yang sekarang tidak bisa tidur, dia pun langsung keluar dari ranjangnya untuk bisa mengambil sesuatu di tengah rumah. Sambil melihat anaknya yang paling kecil, dia sudah tertidur lelap. Namun sang kakak masih melotot. Hutch yang langsung datang ke dapur, dia pun langsung mendengar ada suara yang telah memasuki rumah. Ternyata itu adalah seorang perampok. Sehingga Hutch langsung bertindak. Put the phone down. Money. Cash. That's about all there is. Sayang sekali Hutch tidak keburu untuk menelepon polisi. Dia pun langsung membawa beberapa dolar yang ada di dalam piring. Mengatakan Hutch tidak mempunyai siapapun. Namun dia telah meneliti ada sebuah tato burung yang di salah satu perampok tersebut. Let him go, son. I said let him go. Entah apa yang dilakukan oleh Hutch ketika anaknya menyergap salah satu perampok, Hutch malah melamun. Sehingga para perampok tersebut pun langsung kabur. What the fuck, Dad? Singkat waktu, akhirnya seluruh para polisi pun langsung datang ke rumah Hutch untuk bisa melakukan investigasi. Ternyata para perampok tersebut telah masuk ke dalam lubang parkir yang telah diganjal dan direncanakan. Layaknya Hutch adalah seorang ayah pecundang, sekaligus dia pun mempunyai sebuah kesempatan untuk menghajar, tapi dia tidak melakukannya. Just leave that garage door closed, okay? Kemudian semua anggota keluarga pun langsung kembali tertidur. Namun Hutch yang sekarang tidak bisa tidur lagi karena memikirkan sesuatu yang sangat mengerikan. Karena dia adalah seorang ayah pecundang. Come on! Mr. Garbage. Singkat cerita, ketika pagi hari, seluruh anggota keluarga pun langsung beraktivitas seperti hal biasanya. Mereka semua akan pergi bekerja dan pergi ke sekolah bersama anak-anaknya.
Namun Haj yang sekarang sedang bad mood, dia pun langsung membuang masakan yang sedang digoreng. Sampai di mana para tetangganya pun telah tahu Haj yang mempunyai kesempatan untuk menghajar para perampok tersebut, namun dia malah membiarkannya saja, seperti layaknya ayah pecundang. Singkat cerita, akhirnya Haj sudah datang ke pekerjaannya. Dia adalah sebagai auditor di sebuah konstruksi. Dia yang sekarang berada di sebuah ruangan langsung mengunci pintu untuk bisa menghubungi seseorang. Diduga dia telah menghubungi ayahnya di suatu tempat menggunakan telepon radio sambil curhat tentang kejadian waktu malam. Ternyata Haj mempunyai sebuah alasan ketika dirinya tidak menghajar perampok tersebut. Selain perampok itu adalah wanita, tetapi ternyata pelurunya kosong. It was empty. Now I know why you didn't do what you didn't do. Tak terasa sore pun telah tiba. Haj yang sekarang mampir terlebih dahulu ke panti jompo ayahnya tinggal di tempat ini, yang sekarang sudah tua renta. Sambil melakukan obrolan ringan, mereka berdua sangatlah dekat. Bahkan sang ayah benar-benar sangatlah bangga terhadap Haj yang sekarang hidupnya seperti ini. Walaupun mereka semua dulu adalah orang yang hebat, tetapi Haj telah menerima semua keadaan. Hey, buddy. Kemudian ketika Haj sampai di rumah, sang istri tercinta langsung menyambutnya untuk makan malam. Tetapi si bocil mengatakan gelang kesayangannya telah hilang, yang diduga itu ada di dalam piring dolar yang telah digubuk oleh para perampok kemarin. Tanpa basa-basi, Haj pun langsung keluar rumah untuk mengambil tindakan. Datang kembali ke panti jompo, ternyata dia telah membawa sesuatu. Mengambil rencana FBI yang sudah kadaluarsa milik ayahnya untuk bisa mencari perampok tersebut dan mengambil gelang anaknya. Back so soon? Hey, Pop. Then you best go do it. Singkat waktu, sesuai informasi yang dia dapat, Haj langsung datang ke berbagai toko tato. Dari mulai satu toko ke toko yang lainnya, Haj terus saja melakukan pencarian. Namun suatu ketika datang suatu toko di bawah tanah, dia telah ketahuan bahwa Haj adalah bukan FBI asli. He's a badge. Expired by about 20 years. Ketika seorang patua mengetahui bahwa Haj rencananya palsu, seluruh para penjaga pun langsung membawa sebuah alat untuk menghajar. Haj langsung menyogoknya dengan emas batangan dan beberapa ribu dolar. Ketika patua itu melihat ada tato yang sangat aneh di tangan Haj, dia pun langsung ketakutan dan pergi. Thank you for your service. How can I help you? Send me in the direction of this person. Singkat cerita, sesuai informasi, Haj telah mendapatkan sebuah lokasi di sebuah gubuk di mana satu keluarga yang sangat sederhana. Mereka sedang melakukan persiapan makan malam. Tanpa sadar, Haj ada di tempat ini dan langsung menghajar. You know why I'm here? Because I'm a good man to watch. Ketika Haj benar-benar mengancam mereka semua untuk mengembalikan gelang milik anak tercintanya, mereka pun telah mendengar suara tangisan bayi. Hey, please just leave. Rasa kesal yang sangat mendendam di dalam hati Haj ketika dia gagal untuk menghajar seseorang. Namun tiba-tiba saja sekelompok berandal telah datang menjagal bis tersebut dan menabrak tiang lampu listrik, sehingga meminta kepada sopir bus untuk memberikan tumpukan dan masuk ke dalam bis untuk bisa pulang. Karena sopir bus ini sangatlah baik, dia pun langsung membuka pintu. Namun ternyata di dalam bus malah membuat kerusuhan. Ada seorang perawan cantik yang ada di dalam bus tersebut langsung digoda oleh para berandal itu. Haj yang sekarang akan meluapkan semua amarahnya, dia pun langsung meminta kepada supir bus untuk keluar sebentar dan jangan menelepon polisi, biar semuanya akan ditangani. Disinilah Haj langsung mengamuk.
Sorry about the mess. Singkat cerita, Hutch yang telah pulang ke rumah dengan keadaan babak belur. Dia telah melihat istri tercintanya ada di depan meja makan, yang sampai sekarang menunggu kedatangan Hutch. Namun dia yang sekarang mengetahui suaminya sedang babak belur langsung mengobati beberapa tetes obat untuk bisa meredam rasa sakitnya. Namun ternyata hubungan mereka berdua sudah merenggang. We haven't embraced in far too long. We haven't had sex in months. You seem so far away. I miss you. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang bos mafia besar yang baru saja keluar dari mobil dengan sangat angkuh. Dia tidak pernah merasakan rasa takut untuk bisa melintas kepada semua orang. Masuk ke dalam sebuah klub malam dengan tanpa basa-basi. Dia pun langsung menunjukkan keahliannya untuk bernyanyi. Semua orang sangatlah senang dan menghormati pria tersebut. Dialah yang bernama Bos Julian, yang diduga dia adalah yang memegang seluruh bos mafia yang ada di tempat ini. Namun para anggota mafia terus mengatakan kepada Julian bahwasannya mereka semua tidak patut ketika mempunyai seorang bos tiba-tiba saja mempunyai goyang seperti menggeliat. Tanpa basa-basi Julian langsung membuktikannya. Julian, твои песни и пляс внушают серьезного доверия. Теперь внушает. Здоровье. Singkat cerita, ketika Julian mendapatkan hubungan telepon, ternyata adiknya telah dihajar oleh seseorang dan masuk ruangan ICU dengan keadaan kritis. Dokter mengatakan bahwa adiknya telah cacat permanen. Sehingga Julian pun langsung mengambil kursi untuk bertanya kepada teman-temannya. One man! Are you fucking with me? How can I find this man? Sungguh tanpa diduga, di mana Hutch sekarang dalam keadaan bahaya. Dia pun langsung mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang sangat misterius. Akhirnya Hutch langsung datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang pria botak hitam legam. Mengatakan kepada Hutch bahwa dia telah bermain api dengan para bos mafia, dan itu membuat sebuah kesalahan yang sangat besar. Bahkan orang yang telah menghadapinya adalah bos Julian yang telah meraup sebuah keuntungan dari para bos mafia. Diduga mereka semua telah mendapatkan sebuah informasi dari keluarganya Hutch. Namun tanpa basa-basi, ternyata Julian sudah membobol beberapa data yang paling mengerikan. Latar belakang Hutch yang sekarang sudah terungkap. Mereka pun langsung ketakutan. I'm out, no need to pay. Твою мать. Singkat cerita, Hutch langsung melakukan obrolan bersama keluarganya untuk bisa berlibur, sehingga mereka akan keluar dari rumah dengan waktu yang sangat lama. Namun tanpa sadar, di mana Hutch melihat ada beberapa orang segerombolan membawa persenjataan yang sangat lengkap dengan pasukan. Akhirnya Hutch langsung bergegas meminta kepada keluarganya untuk bersembunyi di ruangan bawah tanah. Don't call 911.
disayangkan sekali, Hutch akhirnya tertangkap. Dengan keadaan babak belur dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan dibawa oleh para konco-konconya Julian, sehingga mereka pun akan bersiap-siap untuk bertemu langsung dengan bos Julian. Namun untungnya, di mana Hutch telah terbangun, dia pun langsung keluar dari bagasi mobil untuk bisa kabur dari tempat ini. Namun tidak ada jalan keluar selain kabur dari dalam. Sungguh aksi yang sangat nekat ketika Hutch keluar dengan keadaan sangat remuk sekali karena telah terjadi kecelakaan. Bahkan anggota yang lainnya telah mati di tempat. Hutch pun langsung bergegas untuk kembali ke rumah. Heads up, okay? Singkat cerita, ketika kembali ke rumah dan menyalakan seluruh lampu dan listrik, mereka pun ternyata tidak ada yang selamat dihajar oleh Hutch. Akhirnya, Hutch langsung membawa sang istri bersama anaknya untuk bersiap-siap karena tempat ini sudah tidak aman. Melihat ayahnya yang telah membrutal, mereka semua pun langsung bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Hutch ini? Sehingga sang istri pun langsung mengatakan dia harus kembali dan membereskan semuanya. Come back. I'll take the kids somewhere safe. Setelah sang istri membawa anak-anak tercintanya keluar rumah, Hutch langsung mempersiapkan diri membawa beberapa emas batangan dan beberapa uang dolar untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun sebelum Hutch pergi, dia pun langsung menggerutu mengatakan kepada semuanya bahwa mereka telah membangunkan singa yang sedang tertidur. Red roses too, and I think to myself, clouds of white, and I think to myself, di sisi yang lain, panti jompo tempat ayah Hutch tinggal, di mana bos Julian telah mengirim konco-konconya untuk membunuh ayah tercinta. Namun ternyata dia adalah bukan orang sembarangan. I'm buying this place. Kembali lagi kepada Hutch yang datang ke perusahaannya, dia pun langsung menyogok seluruh orang-orang di tempat ini dengan emas batangan untuk membeli semua gedung ini. Setelah sepakat, Hutch telah mendapatkan gedung yang ada di tempat ini. Dia pun langsung membawa beberapa alat persenjataan dan membangun beberapa hal yang harus dilakukan. Jebakan yang sudah tidak bisa dihindarkan. Meminta izin kepada ayahnya yang berada di panti jompo untuk melakukan aksi brutal. Singkat cerita, akhirnya Hutch pun langsung melakukan aksinya. Dia pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan tempat persembunyiannya Julian. Singkat waktu, Julian yang baru saja konser bersama para konco-konconya, tiba-tiba saja Hutch langsung datang di tengah-tengah mereka. Tanpa disadari oleh semua orang, Julian sekarang sudah membawa bom yang siap untuk diledakkan di tengah-tengah semua orang. Namun Julian dengan santainya untuk bisa menyuruh para anak buahnya pun keluar karena akan melakukan pembicaraan yang sangat serius. Hutch langsung mengatakan bahwa dia telah menghancurkan hidup dan keluarganya. Maka Julian pun harus bisa merasakan ketika kehilangan semuanya. I'm shocked! This doesn't make us even. You know you don't fucking do
Seluruh uang bos mafia Rusia yang telah dititipkan kepada Julian telah hangus terbakar, beserta seluruh barang antik yang ada di dalam gedung itu. Itulah sebabnya dia telah bermain-main dengan seseorang yang seharusnya telah tertidur pulas selamanya, namun membangunkannya dengan sangat brutal. Itulah bayaran. Hutch tidak akan main-main kepada semuanya. Ketika dia telah mengancam bos Julian, dia pun langsung pergi dengan sangat santai sekali. Menyalakan mobil, akhirnya Julian pun langsung mengamuk. Sesuai apa yang telah direncanakan, di mana Hutch langsung menggiring seluruh anak buahnya Julian bersama konco-konconya untuk masuk ke dalam gedung yang telah dibeli beberapa waktu yang lalu. Dan hujan peluru pun terus saja berterbangan. Ketika Julian terpojok, akhirnya kakak tercinta dan ayahnya pun langsung datang membantu. Hey, Hachi! Here I fucking am! Now! Brought a lot of shotguns. Sungguh tanpa diduga, di mana sang ayah tercinta yang sudah tua renta bersama kakaknya pun langsung datang untuk membantu Hutch. Disinilah pertempuran brutal dimulai. Sungguh edan sekali. Julian pun langsung remuk berkeping-keping mendapatkan bom yang telah dipasang. Di mana sang ayah bersama kakaknya pun langsung izin pamit kepada Hutch. Dia pun langsung pergi untuk tertidur kembali karena semuanya urusan sudah selesai. Sehingga Hutch langsung membereskan apa yang telah terjadi di tempat ini dan menelepon kepada polisi. Dia telah dibantai oleh seseorang, membawa kucingnya dan membawa makanannya untuk datang ke kantor polisi. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. Kemudian kembali lagi kepada Hutch yang sedang diinterogasi. Tiba-tiba saja para polisi itu mendapatkan telepon dari seseorang untuk bisa membebaskan Hutch. Don't let me be misunderstood. And right this way. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Hutch langsung datang ke suatu tempat bersama istrinya untuk membeli rumah baru dan akan menjalani hidup seperti biasa orang normal. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari marketing properti. Diduga itu adalah orang misterius, mengatakan bahwa Hutch dalam bahaya. Does this house have A basement. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Tapi tenang saja kawan-kawan, karena film ini ada lanjutannya. Jadi kalian semua pasti akan penasaran siapakah orang yang telah menelepon kepada Hutch. Tapi ini adalah bukan film series yang disebut dengan film movie, namun ada lanjutannya. Tenang saja, besok pasti kalian akan mendapatkan film terbaru hanya bersama Kedia GC. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimanakah keluarga Hutch sekarang menjadi buronan? Bahkan kita mengetahui bahwa
Hutch mempunyai sisi gelap dalam kehidupannya, dan ini akan menjadi sebuah film yang sangat seru sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya Gece. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.